Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fikri Ramadhani dari kelas 1 Elektronika A. Di sini saya akan membahas kisah dari seorang nabi yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran, nabi kedua yaitu Nabi Idris alaihissalam. Mari kita bahas selanjutnya. Pada zaman yang sangat lama, jauh sebelum Musa dan Isa, jauh sebelum Ibrahim dan Nuh, hiduplah seorang nabi yang penuh ilmu dan cahaya. Dialah Nabi Idris alaihissalam, seorang nabi yang bukan hanya mulia di bumi, tapi juga diangkat ke langit oleh Allah yang Maha Kuasa. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Ia dikenal sebagai orang pertama yang pandai menulis dengan pena. Ia mengamati langit, menghitung waktu, dan belajar membaca tanda-tanda alam. Setiap langkahnya adalah ilmu. Setiap waktunya adalah ibadah. Allah memberikan kelebihan, tidak diberikan kepada manusia lain. Ia menjahit pakaiannya dengan tangannya sendiri, yang pertama kali dilakukan manusia. Ia berzikir setiap kali jarum ditusukkan ke kain. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Mulutnya tak pernah dia menyebut nama Tuhan. Tapi dunia bukan hanya tempat bagi orang baik. Banyak kaumnya yang ingkar dan menolak ajakan kebaikan. Tapi Idris tak gentar. Ia berdakwah dengan sabar. Dan ketika diperlukan, ia memimpin kebaikan melawan kejahatan. Ia adalah nabi pertama yang berjuang di jalan Allah dengan kata-kata dan kekuatan. Suatu hari, Idris berkata pada malaikat Israel, "Bisakah aku melihat tempat orang soleh di langit?" Atas izin Allah, ia pun terbang bersama malaikat, menembus langit 1, 2, hingga langit keempat. Di sanalah Allah memberi perintah kepada malaikat Israel, "Cabutlah nyawa Idris di tempat yang tinggi ini." Maka Idris pun wafat di langit, bukan di bumi. Nabi Idris, seorang nabi yang mencintai ilmu, seorang nabi yang menolak diam saat melihat kebatilan, seorang nabi yang Allah muliakan dengan mengangkatnya ke langit. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Maryam ayat 57, "Dan kami mengangkatnya ke tempat yang tinggi." Dari Idris, kita belajar bahwa ilmu bisa jadi menuju surga, bahwa dakwah butuh keberanian, bahwa zikir dan amal akan meninggikan derajat kita di sisi Allah. Semoga kita semua bisa meneladani Nabi Idris alaihissalam, sang guru, sang pejuang, sang nabi yang tinggi derajatnya di bumi maupun di langit. Semoga kita bisa mengikuti jalan dan jejak dari Nabi Idris. Semoga kita juga selalu ada di sisi Tuhan. Amin ya robbal alamin. Baiklah, bagaimana cerita dari Nabi Idris yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat hikmah dan pembelajaran dalam kisah-kisah tersebut yang bisa kita teladani. Terima kasih apabila ada salah penyampaian atau kata yang dari penjelasan yang saya jelaskan tentang Nabi Idris. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.